Gemuruh suara mengalun indah di puncak nirwana, mengalirkan cinta menuju tepian samudra. Oh, oh. Eya, eya, oh. Eya, eya, oh. Melewati masa, membuka berjuta rahasia, aksara terangkai mengungkap ribuan kisahnya. Warna-warni goresan harmoni terlukis indah di atas tanah ini. Pemerintah Bali, padahal saya tamunya ya. Ini kita sedang berada di kantor UPTD Gedong Kirtia. Tapi kalau orang Bali katanya bacanya Gedong Kirtia. Nah, hari ini saya ada di sini bersama teman-teman dari Dinas Kebudayaan Jogja, mau nyari ilmu nih. Nah, kebetulan saya udah menculik orang nih, menculik orang dari ruangan sebelah, beli kedut. Nah, nanti setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang aksara, tentang bahasa atau bulan bahasa yang ada di Bali. Nggak sabar ya, ini pasti menarik sekali. Karena apa? Saya mau cerita-cerita nih apa masalah lontar. Nah, beli kedut ini keren banget, jadi juri juga buat lomba-lomba di sini. Oke, tunggu ya. Ini saya dari belum ya, dari Jogja sama teman-teman tadi. Apa jadi grogi sama Masnya? Diulang ya. Terima kasih ya waktunya. Ini kita teman-teman dari Jogja berkunjung ke sini. Ini tempatnya kayaknya menarik banget. Sebenarnya Gedong Kirtia ini apa sih? Gedong Kirtia ini sudah dari dulu kita di Singaraja, tempatnya di Singaraja. Gedong Kirtia sebagai tempat penyimpanan naskah-naskah dari Bali. Penyimpanan naskah di Bali. Ini satu-satunya di Bali atau hanya di Buleleng aja? Setiap kabupaten nanti ada lagi? Untuk penyimpanan naskah di Buleleng, di sini ada satu, ada namanya ini Gedong Kirtia. Kemudian di Denpasar itu ada pusat dokumentasi provinsi Bali. Ada sendiri. Saya salah bacanya ya, Kirtia. Iya, Kirtia. Jadi sekarang saya ada di Gedong Kirtia, Buleleng, Bali Utara, benar ya? Dengan beli Ketut Sidang Partai Hasil. Nah, namanya panjang sekali. Saya enaknya manggil apa yang gampang nih? Beli ketut aja. Beli ketut aja. Oke, kayaknya di sini agak panas ya. Kita ngobrol-ngobrol di sebelah situ kayaknya enak ya. Soalnya saya mau nanya-nanya nih, PPKM kan kalau di Jawa ada yang satu, ada yang dua, gitu. Jadi kalau di Bali sendiri, ini kayak enak ya. Kalau di Bali sekarang udah level berapa? Kalau sekarang di Bali sudah masuk level 2. Jadi proses kegiatan untuk berbanyak orang itu sudah mulai dihidupkan, tapi masih batasan di 50% lah dari 50% ya. Sekarang ada di level 2 dan kegiatan kesenian sudah diperbolehkan dengan batasan tertentu, misalnya 50% keikut keramaiannya jumlahnya. Misalnya gedungnya 100 berarti yang boleh datang 50. Nah, saya dengar tadi waktu di perpustakaan sebelah sana ada acara semacam lomba atau festival untuk anak-anak SMA atau umum menulis lontar. Nah, ini menarik sekali, bisa diceritakan seperti apa? Mungkin Kapan juga waktunya? Yang menyambung pembicaraan tadi, untuk kegiatan yang kemarin baru saja berlangsung, itu kemarin kebetulan ada festival nyurat lontar yang dilaksanakan oleh kampus Unisa Singaraja. Kebetulan itu dari Fakultas Jurusan Bahasa dan Seni. Jurusan Bahasa dan Seni. Jadi memang setiap tahun itu diadakan. Kebetulan saya sendiri kemarin sempat jadi juri. Juri lombanya. Kemudian tahun lalu juga saya juga sempat jadi jurinya. Cuman yang tahun lalu itu prosesnya virtual karena kita masih di level 4 waktu itu. Ini masih muda tapi sudah jadi juri dan bukan sembarang juri ya. Penulis lontar. Masih belajar, tetap masih belajar. Sekali. Nah,
virtual ini seperti apa? Kemudian yang offline, yang langsung itu seperti apa? Ya, Bisa diceritakan? Kemarin yang virtual itu kan kita diikuti sekitar 26 lebih peserta lah yang kemarin yang 26. virtual. Nah, itu sudah Nah, lumayan ya kalau 26 itu. Udah lumayan. Mhm. Nah, itu dilaksanakan SMA atau SMK se-Bali. Nah, SMA sistemnya atau SMK Sebali. iya, waktu itu memakai aplikasi Zoom Meeting kalau nggak salah itu dari pakai Udixa, pakai Zoom Mhm. Meeting. Itu kita mengukur sistemnya itu mengukur waktu penyelesaian biar ketuntasannya itu pas. Misalnya kita kasih waktu Mhm. 1,5 jam untuk teks yang 100 suku kata. Kita ada suku kata, ya karena suku kata. Kalau nggak diisi suku kata, kalau nggak diisi suku kata kita susah juga memeriksakan seperti itu. Ya, 100 suku kata. Ini disediakan ya teksnya, peralatannya dan semuanya. Jadi peserta tinggal datang ikut gitu. Ya, untuk yang virtual kemarin Hah? itu panitia menyediakan cuman lontarnya yang sudah ada stempel dari panitia itu. Oh, jadi nggak bisa dipalsu Jadi ya? nggak bisa dipalsu. Oh, jadi kalau ada salah-salah tulis Iya. kemudian diganti itu nggak bisa ya? Iya. Oh, keren. Kemudian kamera juga standby di sana dan panitia ada yang menunggu di situ satu Jadi jam. setengah online, setengah offline ya? Iya, jadi kan aman. Kita nggak kerumunan tapi bisa berlangsung. Aha. Kayak gitu. Ada panitia yang ada di spot tertentu Iya, pesertanya, Betul. kemudian setelah selesai diunggah. Hasilnya diunggah, kemudian kita memberikan penilaian 2 kali untuk juri. Jadi kita melihat prosesnya, biar Melihat tahu proses. waktu ketuntasannya bagaimana, kesulitannya bagaimana, dan itu ketika kita menulis lontar itu kan ada aspek penilaiannya detik kesan namanya. Detik kesannya itu bagaimana dia udah benar nggak caranya dia dari memulai, dari duduk, dari megang alat yang untuk nulis Sampai sampai segitunya selesai. ya? Iya, karena itu yang menjadi keputusan kita dalam menyurit lontar di Bali gitu. Dan ini untuk anak setingkat SMA dan SMK. Nah, iya. Jadi kalau sekitar ada 26 peserta dari SMA, setingkat SMA atau SMK, ini berarti kan masih muda-muda. Nah, berarti muda-muda sekali sudah bisa menulis aksara Bali dan bukan hanya aksara biasa tapi di atas Daun lontar. lontar. Iya. Oh, Iya, keren lontar. sekali ya. Terus ini durasinya, bukan durasi apa ya? Prosesnya selesai sampai ada pemenang satu itu prosesnya lama atau gimana? Nah, yang kemarin yang virtual itu kita batasin sampai 1,5 jam itu udah semua selesai. Sebenarnya sudah semua udah tuntas kan. Iya, maksudnya penjuriannya itu butuh Iya. 1 bulan, 1 minggu untuk ini pemenang. Kita Atau langsung? kemarin cuman penilaiannya ketika yang ya butuh waktu 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu udah selesai. Kita penilaiannya di kampus Udixa. Mhm. Kita kumpul cuma berdiri bertiga sama panitia 2 orang. Mhm. Itu buat membawakan hasil, kemudian membantu mencatat siapa yang dapat juara. Dan waktu itu emang juaranya tetap keren-keren pokoknya. Saya Saya sampai juga jadi penasaran, mungkin nanti bisa ditunjukkan hasil lombanya seperti nanti apa. saya mintakan ke panitianya Oh, kalau langsung. boleh saya jadi kayak penasaran. Iya. Jenengan aja, saya pakai bahasa Jawa nih ya, jenengan, jenengan saja kalau apa bilang keren berarti pasti luar biasa sekali. Jurinya aja bilang keren, itu anak setingkat SMA atau SMK. Wih. Ya, Nah, ide membuat lomba yang menurut saya ini luar biasa sekali. Ada tradisi di sini. Ini dari siapa idenya? untuk ide itu mungkin saya kurang tahu jelas karena itu kan dari kampus sendiri. Mhm. Kebetulan saya hanya sebagai dewan juri. Jadi ketika ada itu mungkin saja pertama kenapa sampai jurusan Fakultas Bahasa Seni di Udixa mengadakan itu kan terkait pasti dengan Pergub dan Perda gitu. Nah, Karena kan kebetulan Perda dan Pergub itu muncul tahun 2018 2018 yang spesifiknya isinya apa? tentang bahasa, aksara dan sastra Bali. Bahasa, aksara, Dan dan sastra sastra Bali. Bali. Nah, ada yang khusus nggak? Misalnya Perda ini mengatur Ya. kalau semua public place, Ya. itu saya pakai bahasa Inggris juga, public places di Bali harus ada aksara. Iya, itu aksara namanya. Nah, itu aksara Latinnya di atas atau di bawah? Nah sekarang untuk ketentuan yang terbaru, Yang terbaru? itu aksara Bali wajib dengan di atas. Nah, Baru kayaknya aksara ini Bali. di Jogja harus nih ya, Mas Sinar. Jogja juga harus niru, bukan Iya, aksara benar. Latin. Bukan berarti aksara Latin kurang bagus, bukan. Iya Tapi benar. tapi karena aksara kita, aksara lokal itu harus yang di atas. Iya. Nah, ini nih kita harus belajar dari orang Bali nih, kayaknya kita respect sekali sama leluhur. Jadi sekarang dengan adanya pergub itu, pergub ya, bukan Ya. perda. Pertama Pergub, kemudian
kemudian diperkuat dengan adanya perda. Perdanya itu Ih, tambahannya, double lipat ya. perdanya itu tambahannya kita ada bulan bahasa Bali. Bulan bahasa Bali itu seperti yang tadi dibicarakan di perpustakaan, itu dilaksanakan di bulan Februari, 1 bulan penuh. Nanti di masing-masing desa itu wajib hukumnya melaksanakan bulan bahasa Bali, dan itu bisa dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 28 lah. Tanggal 1 sampai tanggal 28 Ya, Februari kan bulan 28 atau Februari ya. ya. Nah, ini prosesnya seperti apa? Mulai dari misalnya tingkat paling bawah, mungkin kalau di Jawa RT RW ya, kalau di Iya, sini Banjar benar. kali ya. Iya. Itu gimana? Setiap Banjar harus ngadain atau gimana? Kita sih biasanya sudah terlaksana itu tingkat desa. Tingkat desa, di desa itu kan ada banjar. Mungkin kalau di luar Bali ada RT RW itu Iya, sama dah. Tadi masih perwakilan dari RT RW atau banjar itu kumpul di desa, dia punya ini, misalnya kita bikin lomba satwa misalnya, tingkat anak-anak. Jadi dia sudah mempersiapkan dari banjarnya itu 1 orang anak atau 2 orang anak untuk ikut lomba di desa tersebut. Pemenangnya diadu dengan desa lain. Iya, diadu dengan desa Kemudian lain. pemenang yang lagi diadu dengan Kabupaten. kecamatan atau Kecamatan dulu. kecamatan dulu. Dulu. Terus naik lagi Kabupaten. sampai nanti Provinsi. provinsi. Jadi dari bibit yang paling bawah. Jadi ini kerjasama yang bagus ya, mulai dari Banjar sampai nanti tingkat provinsi. Nah, lombanya ini apa saja? Salah satunya bukan hanya lontar aja kan Iya, ya? benar. Contohnya apa? Kita di situ lombanya kan dipatok bukan hanya lontar seperti yang dikatakan tadi. Yang menyangkut bahasa, aksara dan sastra Bali itu bisa dari megending, kayak tadi yang dibilang Darmo gitu itu bisa, mungkin kidung, meke kawin dan lain sebagainya. Kemudian mesatwe biasanya untuk ibu-ibu PKK kalau mesatwe. Jadi Mesatwe itu apa? Ini mesatwe bicara itu dengan kan orang Jawa ini. storytelling. Oh, storytelling. Ya, kita berbicara apa namanya? Menceritakan sejarah lah. Iya. Sejarah kalau di Bali itu kan kaya akan satu, ada satu siap selam dan lain sebagainya. Mungkin di sini di Gunung Kirti itu ada. Nah, itu yang diambil karena kan dulu pertamanya itu sebelum kita berikan untuk PKK, untuk ibu-ibu lah yang berikan satu itu dulu pertamanya untuk anak-anak. Cuman kita kan berpikir kok anak-anak yang berikan cerita kepada yang lebih tua kan gitu. Jadi kalau satu itu sebenarnya kan untuk menidurkan, meninabobokan anak ketika anak itu mau tidur kan. Ya, kalau orang luar negeri bilangnya bedtime stories. Ya, sedangkan kita di Bali dari beratusan satu lah dibilang, itu kan banyak nilai pendidikan karakternya. Itu yang sebenarnya. Jadi anak bisa tidur dan pendidikan karakternya itu nyampe. Nah, biasanya kan anak TK. Kalau sekarang sampai akhirnya kita juga bukan promosi ya, kita juga di Penyuluh. Promosi juga nggak apa-apa. Kita harus di mempromosikan Penyuluh budaya kita. menggebrakkan juga membuat satu ilustrasi. Kita buat ilustrasi sekarang lagi garap ilustrasi. Dari satu itu yang kita berupa teks, kita buatkan gambarnya, ada teksnya, ada aksara Balinya, dan nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa bikin videonya. Iya, keren. Ya simpel Jadi lah. itu 2 aksara ya, Latin Iya, Latin sama Bali. Iya, kalau Tapi ceritanya diambil dari cerita asli Bali. iya cerita Bali, misalnya minimal lah dongeng dari sejarah ini, misalnya Danau Beratan, misalnya kayak gitulah. Kan Sejarahnya Bu Buleleng. Leleng ya. Buleleng, patihnya namanya siapa? Iya. Saya kayak denger-denger ada apa ya, Jelantik. Iya. Nah, itu mungkin bisa salah satu cerita-cerita seperti Ya, itu itu ya. yang dituangkan nanti di sana. Kemudian menyangkut ke lomba yang tadi itu dari satu, kemudian dari TK kita ambil juga dari Kalau TK TK apa? Mewarnai? mewarnai Api? mungkin di situ bisa binatang, tapi tetap ada nuansa. Nah, tapinya aksara itu yang Balinya. saya tunggu. Tapinya Iya. itu yang saya tunggu. Harus ada aksara Misalnya Bali. gini, kita buat kambing, Aha. suruh mewarnai kambing itu seperti apa, di bawahnya ada tulisan memang bacanya kambing tapi dari aksara Dari Bali aksara juga. Bali. Jadi dia sudah mengenal dari TK itu ketika SD, oh ternyata dulu saya memang udah pernah buat ini. Bacaannya apa ya? Tapi sebenarnya anak-anak muda di Bali itu bisa nggak sih setiap harinya memang atau gimana sudah bisa menulis dengan aksara Bali? Misalnya nulis diary nih anak SMP SMA, Ya. nah itu pakai aksara Bali atau enggak? Kalau itu mungkin seiring perkembangan zaman sekarang, apalagi sekarang era 4.0 kan itu udah ada di digitalnya, mungkin sekarang mulailah anak-anak di sini
membiasakan untuk belajar aksara Bali. Ini saya lihat jenengan pegang handphone. Ini handphonenya sudah ada aksara Balinya belum? Sudahlah, saya Coba dong lihat. bikin media bisa Nah. pakai aksara Bali juga bisa. Nah, Di sini mungkin saya bisa di zoom sama Mas Sinar ini yang sedang. Ntar dulu ya. Aha. Karena kita pakai Kimian aja. Saya mau nunjukin handphone saya yang pakai aksara Bali sama aksara Jawa tuh saya ini nggak punya HP. Kita buat di Facebook aja lah. Oh, iya nggak apa-apa. Oh nanti kita bisa berteman ya. Aduh, Oke. sama beli ketut. Ini ya, Ya. ini keyboardnya Ini ada keyboard bahasa ya. Bali ya. Oh ini bahasa aksaranya ada. Ada. Coba lihat. Kita kan tinggal pindah ke Kimian aja. Kebetulan yang gunakan ini, saya gunakan ini buat mempermudah nanti kalau mau buat aksara Bali atau Latinnya, karena buat diakritik juga bagus kan. Iya. Jadi tinggal dirubah. Ini aja. Bali nih ya? Ini Unicode-nya. Coba saya pinjam dulu ya. Mas Sinar ini coba dilihat ini aksara Bali. Aha, Oh, kelihatan iya, nggak kelihatan, keyboardnya? kelihatan, Keyboardnya ya, kelihatan, ya. bukan yang di atasnya, keyboardnya. Oke. Oke. Nah jadi beli kedut ini sudah pakai aksara Bali. Jadi bukan hanya cerita-ceritanya aja yang fantastis dengan aksara Bali atau ngadain lomba jadi juri, tapi pengguna beneran. Jadi bukan hanya oh aku tahu aksara Bali, enggak, tapi memang kesehariannya sudah memakai aksara Bali. Nah ini teman-teman yang ada di ruangan saya juga teman-teman yang lainnya di Jogja itu memang sudah mulai menggunakan aksara Jawa di ranah digital juga. Jadi sudah biasa WA-an pakai Iya. aksara Itu dah. Aksara Bali Jawa. sama Jawa. Iya karena teman-teman juga ada beberapa yang bisa aksara Bali meskipun kayaknya ada apa bahasa Inggrisnya grammar ya. Ada yang beda-beda dikit tapi paling nggak aksaranya tahu lah. Oh sama Mirip-mirip kan? honya. Iya. Iya mirip-mirip. Kalau di aksara Jawa kan Hono Coroko. Oh. Nah, kalau di Bali gimana? Anak Caraka. Oh sama. Iya. Tapi bukan dibaca O ya. Iya, A. H. Di sini dibacanya H. Anak Caraka dan cuman pembedaannya kan cuma 2 aksara kalau Jawa sama Bali. Itu ada, kalau nggak salah itu telatik yang ada tambahannya di belakang. Oke. Ini Sama K, teman- sama K, teman- KH. Itu bedanya. Kalau di Bali itu nggak ada. Bukannya nggak ada, iya. ada aksaranya, cuman jarang digunakan lah, nggak digunakan. Bukan. Jadi bukan hanya ini ya, tapi yang betul-betul juga mumpuni nih ya. Nah, kita bicara soal kegiatan yang tentang keaksaraan di Bali. Nah, sejauh ini di level sekarang level 2 ya. Nah, level 2. Nah, sebelumnya ini kan parah-parahnya ya, Iya, semuanya betul. tutup. Nah, itu di Bali seperti apa kegiatan berkeseniannya? Saya lihat di sana tadi ada semacam banner, mungkin Iya. nanti saya bisa ngambil gambarnya. Eh, Tulisannya Jumat berkesenian. Kalau di Jawa pasti Jumat berkah gitu ya. Di sini Jumat berkesenian. Nah, ini apa sih Jumat berkesenian itu? Ini untuk di sini, ini kan kebetulan wilayahnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Mhm. Jadi ini program dari Dinas Kebudayaannya. Mhm. Setiap hari Jumat tuh mungkin ada orang nari di situ, dari pegawai-pegawainya di sini ada Pegawai pembalut. juga. Pegawai, Oke. semua Mulai bisa. dari jam berapa itu? Biasanya pagi jam Oh, 8 Jam 8 sampai jam 9 jam 10-an lah. 2 jam. Jadi yang bisa nari, yang bisa apa lagi? Bisa megambel gitu, ada menyanyi Bali itu loh, kayak Dharma gitu seperti Dan itu. begitu. Itu bebas aja ya. Bebas, itu tergantung mungkin jadwalnya, mungkin hari ini Jumat ini mungkin megambel, Jumat depan mungkin menari, Jumat depan Dan itu bukan hanya di Buleleng aja ya. ya, Di kabupaten lain maksudnya juga sama. juga Jadi sama. Jumat berkesenian. kalau untuk Jumat berkesenian itu temanya itu kebetulan yang tahunya cuma dari sini aja, mungkin di kabupaten lain Ada saya nggak tahu lainnya. ya. Oh iya. Ini terima kasih sekali, saya sudah minta waktunya untuk Nggak apa-apa. bercerita. Ini ceritanya saya bawa pulang ke Jogja, Nggak apa-apa. dibagi sama teman-teman. Ternyata ini keren sekali loh, anak SMA atau STM-nya di sini pinternya. Anak STM itu pinternya mesin atau apa yang lainnya ya STM, tapi nulis lontar juga kece. Iya. Jadi tidak meninggalkan budaya. Mungkin ini kurikulumnya pakai berbasis kebudayaan nggak sih? Saya jadi bertanya-tanya nih. Kemungkinan iya. Kemungkinan Karena- ya. karena Mungkin gini, saya nanti harus mencari narasumber yang SMK di sini mungkin nanti gurunya aja. Gurunya, Guru iya, yang iya. dari memang pengajar di sekolah. Kalau di sini SMK itu kan tidak terpaut hanya sekolah mekanik saja di sini. Ada memang sekolah seninya juga ada. Oh iya ya, kalau Sekolah STM yang- sama sih di Jawa juga. Cuman Jadi untuk bidangnya beda. kemampuan basic dari siswa itu untuk di ranah seni itu memang dia bawaannya dari kecil mungkin gitu, makanya sedikit aja dipoles sudah Wah, sedikit mantap. aja dipoles. Jadi dari ngobrol-ngobrol Nah. sama Beli Ketut ini saya ngambil kesimpulan dari kecil sejak dini. karena mungkin
kalau diajak ngobrol tentang itu saya soalnya suka diajak ngobrol kayak gitu. Ya kemarin nih yang pengalaman saya baru ini kemarin di sini kan di gedung kesenian, kebetulan gedung KRJ tepatnya Pak Kadi sareng Ibu Dewayu yang tadi Kepala UPT gedung KRJ mengadakan namanya BBM, belajar bersama di museum. Belajar bersama di museum. Wih, Ini kan di museum. keren sekali ya. Nah itu mengambilnya untuk anak-anak siswa SMP. SMP, kegiatannya seperti apa BBM ini? Kita memberikan pelatihan menulis lontar. Coba SMP sudah kita dapat. SMP sudah dilatih menulis lontar dan itu gratis. Gratis. Oh, Dari sini dari Dinas Kebudayaan memberikan segala bentuk peralatan disiapkan di sini. Jadi siswa tinggal daftar dan datang untuk mengikuti instruksi. Ini sudah berjalan berapa lama? Itu udah 3 kali kayaknya berjalan, cuman saya baru kemarin diberikan kesempatan sebagai tutor di sini memberikan pelatihan. Antusiasme anak-anak SMP-nya seperti apa? Sedikit yang datang atau banyak yang datang? Lumayan yang datang. Lumayan. Yang kemarin sampai kuotanya itu lebih. Yang kedua itu dilaksanakan 2 hari. Yang pertama itu sedikit kurang lagi 5 peserta atau 10 peserta, mungkin ada halangan atau gimana nggak bisa diantar sama guru atau orang tua. Di hari kedua membludak. Padahal itu masih level PPKM level 2 harusnya 50%, iya, tapi bukan. PPKM level 2 aja pesertanya membludak. Kita kan dibatasi 50 orang. Yang daftar itu lebih dari itu, makanya mungkin di kesempatan lain lagi akan diadakan, bisa diundang. Ini menarik sekali ya. Jadi anak-anak kecil, anak-anak muda di Bali ini benar-benar sadar budaya, ada keinginannya untuk menjaga itu loh. Betul sekali. Ini mohon maaf sekali lagi saya ngambil waktunya, nanti kayaknya sibuk-sibuk di sana saya garap ke sini buat cerita-cerita. Terima kasih, mungkin ini karena durasinya kok panjang banget ya, takut Mas Sinar nih baterainya habis. Ini kalau mau terusan bisa kayaknya seharian kita di sini. Ini teman-teman kita lagi ada di Gedong Kirtia. Nah, bacanya harus benar Kirtia. Nah, ini di Buleleng, Singaraja. Semoga nanti informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di jalan-jalan budaya berikutnya. Bukan hanya jalan-jalan biasa kali ya, ini banyak ilmunya ya. Dadah.